Ya, teman-teman kalau ikutin tahun ini kita punya tema Arise ya. Jadi kita ingin apa? Tuhan tuntun kita untuk menjadi terang ya. Yesaya 60 nggak usah kita tampilkan. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab terangmu bercahaya atasmu. Kegelapan menutupi bumi katanya ya. Makanya kenapa kita diminta untuk bangkit ya. Apa arti bangkit? Arti bangkit adalah kita menerangi sekitar kita. Salah satu area yang kami pelajari waktu buat tema satu tahun, yang menurut kami para pengurus itu masih perlu diterangi, yaitu area kesehatan ya. Kalau 2 bulan lalu kita belajar tentang identitas, siapa yang percaya dia berharga? Amin. Berharga, amin ya. Ada yang masih di sini masih takut masa depannya? Ada yang masih takut? Ada yang masih khawatir? Kalau ada, kalau ingat kemarin ya, beberapa waktu yang lalu kita dengar bahwa kita bahkan lebih besar daripada malaikat, betul ya? Bahkan minggu lalu saya sampaikan kita punya shape, apa S-nya? Spiritual gift. Kita punya karunia rohani loh. Kemarin kita ngomong di home, ada yang masih bingung karunia rohaninya apa gitu ya. Bang, kalau lihat setan terus itu karunia rohaninya apa? Aku bingung juga apa yang lihat setannya gitu ya. Tapi minimal ada karunia rohani kita. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang lahir baru, amin. Bang, gimana kita mengaktifkan karunia rohani? Ya berdoa. Kalau kita nggak hidup dalam doa, kita nggak intim sama Tuhan, kita nggak tahu. Yang kedua, coba. Misalnya, tahu dari mana kita punya karunia menyembuhkan? Karena rata-rata Tuhan tuh kasih beda-beda. Ada yang sama-sama karunianya tapi bisa porsinya berbeda. Ada yang H itu apa? Heart, hati. Di mana passion kita? Semua kita dikasih kok sebuah gairah. Kita semua punya yang namanya apa namanya? Apa ketidakpuasan ilahi itu apa? Holy discontent. Kita itu rata-rata punya kegelisahan sesuatu akan suatu hal. Nah, cari tahu. Saya berharap semua kita sudah dapat waktu di home ya. Yang A itu apa? Ability. Nggak ada seorang pun lahir nggak punya kemampuan, betul nggak? Menggambar, melukis, apalagi musik, suka anak-anak. Baru apa lagi? Misalnya politik, kita punya kemampuan ya. Saya nggak bisa apa-apa bang, tapi saya nyetir bagus. Nyetir itu kemampuan loh. Bisa tahu misalnya kalau kemiringan berapa, pembalap-pembalap itu kan luar biasa kan. Kalau lihat misalnya Grand Prix itu lari berapa coba. Wah aduh. Karena ada beberapa orang yang jantungan kan. Kalau dibonceng aja jantungan nggak? Pernah nggak kalian dibonceng yang belakang nyetir? Yang belakang belokin gitu. Nggak semua orang punya kemampuan itu. Jadi jangan sepele sama kemampuan kita. P itu apa? Personality ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Itu sebuah kekayaan. Introvert ya nggak selalu pendiam. Ada juga orang yang cukup sedikit ramai ya. Kalau di tengah-tengah umum dia mencolok kadang-kadang. Tetapi dia mendapat kekuatannya ketika dia berdiam. Extrovert dia di-charge ketika dia ramai. Makin ramai, makin ketemu orang dia makin tercharge. Saya contohnya saya extrovert. Jadi kalau saya diajak ngomong dari mulai jam 10 sampai jam 4 pagi saya makin kuat. Yang lain makin ngantuk gitu. Apalagi rapat saya semangat gitu. Ya. Beberapa teman-teman sebulan sekali aja udah ngeluh gitu kan. Saya kalau bisa tiap hari rapat gitu ya. Experience. Pengalaman masa lalu itu modal loh. Contoh, ada orang punya pengalaman orang tuanya bercerai, itu modal loh. Pertama, modalnya apa? Minimal dia nggak akan ulangi lagi kesalahan itu. Karena dia tahu sakitnya korban perceraian. Yang kedua, dia akan lebih care sama orang yang bercerai, korban bercerai. Betul nggak? Nah, jadi itu yang modal kita banyak. Jadi jangan lagi minder. Amin. Gak usah lagi mau jadi Atta Halilintar atau siapapun, gak usah. Jadi diri sendiri. Belajar boleh, tapi jangan sampai jadi orang lain. Bilang sebelahmu, jangan jadi orang lain, bilang. Nah, bulan Juni sampai Juli kita akan belajar tentang kesehatan. Ya. Hari ini khotbah saya judulnya balance, ya, balance, seimbang. Saya terlalu percaya yang namanya hidup ini diatur dengan keseimbangan, setuju? Ada terang, ada gelap. Ada apa lagi? Ada panas, ada dingin.
Kebayang nggak kalau kita musimnya panas terus? Nggak pernah musim dingin. Atau hujan terus dingin terus, tapi nggak pernah panas-panas. Kan kita kadang-kadang jujur ya, kalau mulai panas ngeluh ya kan? Dikasih hujan ngeluh. Bukankah Tuhan baik, Tuhan kasih seimbang, betul nggak? Panas dingin, betul ya? Kadang senang, kadang sedih. Saya mau tanya, apa keuntungan dari kesedihan? Kenapa saya bilang balance penting? Apa untung dari kesedihan? Ayo. Air mata biar keluar. Apa pentingnya air mata keluar? Sehat. Apalagi keuntungan dari kesedihan? Kebayang nggak kalau kita senang terus? Apa? Senang ini, kasih tahu hal simple. Senang akan terasa sangat senang ketika engkau pernah sedih. Kenyang akan berharga kalau kau pernah lapar. Kau bayangkan kenyang terus gak pernah lapar. Itu kenyang biasa-biasa aja, betul gak? Contoh ya. Jomblo-jomblo ya. Kalau dia misalnya, dia gak akan pernah mengerti apa artinya, senangnya jadi single kalau dia gak pernah jomblo. Setuju gak jomblo itu bahagia loh sebenarnya? Tapi kenapa ada jomblo tuh gak bahagia? Karena bang, aku kelamaan jomblo bang. Bener, jomblo terus gak sehat, memang harus seimbang. Amin. Makanya hidup ini balance. Makanya ada beberapa kepercayaan bilang ada yin, ada yang, ya yin yang ya. Macam-macam mereka melihat, karena gini, sebenarnya ini semua dari Tuhan Sang Pencipta. Amin. Katakan balance. Yuk kita mulai. Apa kata Alkitab tentang kesehatan? Ternyata Alkitab yang kita punya tidak hanya berbicara tentang roh. Setuju? Alkitab juga memperhatikan namanya kesehatan tubuh sama jiwa. Ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu apa? Dengan apa? Apa yang tak bercacat? Tiga-tiganya gak boleh cacat guys. Ada orang Kristen yang hanya rohnya yang kuat. Berdoa luar biasa. Olahraga gak mau. Pernah gak lihat orang Kristen seperti itu yang doanya luar biasa tapi sakit-sakitan? Ada saya ketemukan. Ada. Ada yang luar biasa tubuhnya. Waduh, kalau bikin story tubuh terus dilatih. Berdoa gak pernah. Pernah gak lihat orang yang tegap, berisi badannya, bunuh diri? Pernah. Ketemu masalah, cengeng. Kenapa? Kuat badannya, spiritnya gak kuat. Karena kekuatan itu dibangun tiap-tiap hari, amin. Kalau Anda gak pernah perhatikan roh, rohmu gak akan terbangun. Kalau teman-teman kalian tidak pernah perhatikan jiwa, jiwamu gak terbangun. Karena apapun yang diabaikan menurun kualitasnya. Katakan sempurna, katakan seimbang. Roh, jiwa, dan makanya 2 bulan ini kita lagi bahas kesehatan ya, jadi penting ya. Yang khotbah pun gak sehat-sehat banget, tapi lagi belajar ya, tenang. 3 Yohanes 1 ayat 2, ayo sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku berdoa semoga sehat-sehat dalam segala, rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, kantongnya sehat, amin. Kalau terakhir kantong, amin semua. Masalahku cuma satu bang, duit. Tapi ingat, kalau nanti saya nggak, nantilah kita bicara mungkin keuangan kalau sempat nanti saya akan bahas. Saya singgung sedikit. Tuhan tuh nggak pernah janjikan kekayaan, tapi kekuatan untuk menjadi kaya. Kekuatannya yang Tuhan kasih. Dan untuk kita bisa kuat, engkau harus sehat. Kalau engkau depresi, engkau nggak bisa nyari uang. Penting kesehatan jiwa. Jadi kalau hari ini masih waras, dengar nih. Masih sehat, masih bisa nafas, masih bisa bangun, engkau sehat, amin. Bisa ketawa, sehat, amin. Gimana kalau aku sakit? Nggak apa-apa sakit, namanya manusia. Kalau sakit berarti ada yang nggak balance, amin. Ya.
Sampai sini ngerti ya? Kita ayat yang ketiga. Ya, 1, 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah. Karena itu, muliakan Allah dengan apa? Bukan dengan rohmu. Makanya baca Alkitab, coba di teks, dilihat, perhatikan konteksnya. Banyak memang ayat yang menyinggung roh, banyak banget. Tetapi dengar, Roh Kudus itu berdiam dalam tubuh kita. Dan tubuh kita adalah bait. Apa itu bait? Rumah. Roh Kudus sang raja, betul ya? Berdiam di mana? Berdiam di mana? Baru baca ini, di mana berdiam? Di tubuh kita. Kebayang gak tempat Tuhan, tempat yang mulia, kita kasih yang gak sehat? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Bilang sebelah, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kita muliakan Tuhan bukan cuma sekedar nyanyi, benar ya? Kita kadang-kadang berpikir selama ini kalau cuma nyanyi lah nyembah. Baca nanti Roma pasal 12, kita gak buka ayatnya. Persembahkanlah apa? Tubuhmu. Tubuh itu penting. Memang tubuh gak kekal. Waktu kita mati, tubuhnya itu di tanah, betul. Tapi tubuh selama kita hidup tanggung jawab kita, amin. Harus muliakan Allah dengan tubuh. Jadi kalau kita muliakan tubuh, saya mau tanya, orang yang olahraga, lagi nyembah gak? Lagi nyembah gak? Dia lagi muliakan Tuhan dengan tubuhnya. Orang yang kalau merokok segala macam, berarti dia sedang merusak juga tubuhnya. Terlalu sering bergadang juga merusak tubuhnya. Beda kalau kalian lagi sedang sakit, lagi mungkin berobat, saya nggak masalah. Saya akan cerita nanti. Saya pernah juga ngalami 2017, saya juga susah tidur, pernah ngalami. Itu lain poin ya. Buat kita yang masih sehat, dengar, muliakan Tuhan dengan tubuh. Karena tidak semua sakit dari setan, amin. Jangan jadi orang Kristen, apalagi jemaat KCC suka nyala-nyalakan setan, amin. Setan sudah bersalah ya. Udah terbuang dari surga sana. Jangan nanti dia komplain sama Tuhan, asik-asik aku aja disalahkan Tuhan gitu. Ya. Roh kolesterol, roh gula. Padahal muncung kita yang makan ya kan? Betul gak sih? Nah, jadi belajar ayo muliakan Tuhan dengan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna, artinya balance. Nah, tubuh manusia dijalankan oleh berbagai sistem yang berbeda. Pertama, coba lihat. Ada sistem pernafasan, betul? Ngalir dari hidung masuk ke paru-paru dan sebagainya. Sistem pernafasan. Perhatikan waktu COVID melanda, apa yang diserang? Pernafasan. Jadi kalau pernafasan Anda terganggu, sistem terganggu, tubuh kita sakit. Ada lagi aliran darah, ya. Peredaran darah. Itu ada sistemnya. Ada lagi pencernaan. Makanan itu diolah itu luar biasa. Saya bukan ahli di sini ya. Anda bisa baca nanti di Google silakan, banyak informasi. Tapi saya nyampaikan apa kata terang firman Tuhan. Apalagi ada syaraf, sistem syaraf. Ada lagi apa? Sistem kerangka. Tubuh kita ini punya berapa tulang yang menyangga segala macam, itu ada sistemnya. Dan bayangkan seluruh sistem ini bekerja dengan teratur. Luar biasa gak pencipta kita? Luar biasa. Dan salah satu aja dari sistem ini tidak berfungsi atau gak balance, Anda sakit. Jadi kita sakit artinya apa? Kita gak balance. Kalau kita lagi sakit, cek di mana yang kita gak balance. Setuju ya? Misalnya aliran darah mampet. Tiba-tiba kok kayak pusing-pusing. Nah, itu kalau dikasih pertanda, coba cek. Jangan-jangan kolesterolnya mulai naik. Kita cek. Berarti kalau kolesterolnya naik, berarti aliran apa yang tidak berfungsi dengan baik? Aliran darahnya. Betul? Perbaiki di sana. Supaya kembali balance. Jadi balance itu artinya kita sehat. Kalau nggak balance berarti ada yang ada sakit. Kita jadi sakit nanti. Kok aku susah napas ya? Coba cek, jangan-jangan sistem pernapasan kita yang
mulai terganggu. Ya, jelas ya. Walaupun tidak semua sesak nafas itu karena satu hal, ada juga hal yang lain ya. Nah, sistem dalam kehidupan ini, maaf ya, double. Kehidupan kita yang harus sehat menurut Alkitab. Jadi gini, hidup kita ini kalau menurut kesehatan ya, kalau dibagi itu saya sebut kata kutip sistem. Ada banyak yang ngatur kehidupan. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi kesehatan, saya kasih minimal aja ada 4 elemen, ada 4 sistem yang nggak boleh terganggu. Siap belajar ya men? Pertama kita lihat sistem makan dan minum. Ya. Jadi tadi saya kasih ilustrasi ibarat peredaran darah, ibarat kerangka, ini salah satunya makan. Jadi apa yang masuk itu perhatikan. Kita lihat apa kata Alkitab. Nah ini 3 prinsip saya kutip dari Dr. Elizabeth Subrata. Beliau adalah pakar tentang kesehatan, ya. Dia dokter tapi dia seorang Kristen dan dia melihat ternyata Alkitab itu banyak kesamaannya, banyak mengajar tentang kesehatan. Nah, apa kata dia? Ada 3 prinsip kerajaan dalam makanan. Yang pertama, makanlah hanya zat-zat atau bahan-bahan yang Allah ciptakan sebagai makanan. Ya. Hindarilah apa yang tidak diciptakan sebagai makanan. Nah, saya pertanyaannya apa sih Bang? Makanan yang Tuhan desain buat kita. Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu apa? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi. Sejak semula Tuhan mendesain manusia untuk makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Intinya tumbuhan ya dan buah, ya buah termasuk tumbuhan, itu adalah makanan kita manusia. Tapi coba cek sekarang makanan kita apa? Bakso, junk food, Indomie, ya. Tuhan tidak pernah desain manusia. Dengar, jadi gini, kalau kita mau lihat apa sih desain manusia? Kembali ke masa penciptaan. Jadi gini, kenapa kita hari ini sakit? Coba cek masa lalu kita. Saya juga cek kok. Saya sebelum mengalami 2017 mengalami anxiety, saudara, saya melihat ternyata saya bertahun-tahun tidak pernah olahraga. Makanan sembarangan. Makanya puji Tuhan, thanks God saya sakit. Puji Tuhan. Jadi ngerti mana yang gak seimbang. Apalagi masih muda-muda 10 tahun di bawah saya belajar, amin. Biasanya kan kalau dikasih tahu susah. Apaan sih? Apa ngatur-ngatur aja, gak apa-apa. Ntar kan kalau sakit tinggal panggil pendeta ya, tumpang tangan gitu ya, mudah-mudahan sembuh ya. Karena berapa kali kadang-kadang kita doakan, gak sembuh. Karena Tuhan izinkan, firman-Nya sudah tertulis. Apa yang didesain jadi makanan? Semua yang organik. Kejadian 3:18b. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebenarnya daging pun bukan makanan kita. Saya pernah khotbah ini berapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu masih ingat nggak teman-teman. Usus manusia itu panjang. Beda sama usus singa atau pemakan daging. Pendek-pendek. Nanti coba aja ke kebun binatang ya. Coba tanya sama singanya, coba lihat gitu. Sebenarnya umur dulu, zaman dulu berapa rata-rata umur orang? Metusala umurnya berapa? 900 something ya. Dan mereka tidak makan sama sekali yang namanya daging-dagingan pada masa itu. Sampai ketika Nuh, nanti baca Alkitab, saya nggak kutip ayatnya. Dibawalah di semua bahtera sepasang-sepasang, betul nggak? Dan semua tumbuhan itu banyak yang sudah ya layu karena habis air bah. Tinggallah babi sepasang, rusa sepasang, anjing sepasang gitu kan. Kalau baca Alkitab, setelah masa Nuh, umur manusia hanya 120 tahun saja. Makin lama makin pendek. Setelah Nuh, manusia makan daging, masuklah di Mazmur. Umur manusia berapa? 70 dan 80. 80 kalau kuat. Sekarang rata-rata berapa umur manusia? Nah, makin pendek sekarang, bisa 50. Ya, opung-opung. Makanya sekarang orang 100 tahun luar biasa kan? Saya kemarin, saya lupa, saya pernah cek. Oh iya,
Saya punya langganan makan, kalau sarapan pagi itu saya punya langganan makan pecel Madiun. Saya bingung juga kenapa saya nggak bosan-bosan, tapi memang enak ya. Singkat cerita saya ngomong sama dia, mbahnya umur 110 atau berapa, masih telinganya masih oke, semua masih oke, hanya masalah apa gitu, pokoknya nggak terlalu berarti lah. Karena waktu dia kemarin mudik dia ngomong sama mbahnya. Dan saya tanya, dia bilang gini, rata-rata orang di kampung ini di Jawa ya, itu umur 100 tahun ke atas. Saya tanya apa makanannya, benar makanan mereka yang organik semua. Nah makanya nggak heran panjang-panjang umurnya. Jadi kalau panjang umur, coba kembali ke alam. Ya bilang kembali ke alam ya, bilang yolah. Desainnya di situ guys ya. Iya. Maaf ya yang pengusaha Indofood segala macam, maaf ya, maaf. Kita akan tetap makan Indomie, tapi mungkin dikurangi. Nah, nanti saya akan cerita kalau versi saya. Tapi kembali, kalau bisa kita kembali total ke sini sehat banget, sehat banget. Kembali ke masing-masing ya. Hukum yang kedua dari makanan, sebanyak mungkin makanlah makanan sebagaimana makanan itu diciptakan sebelum diubah atau diolah atau dikembangkan menjadi sesuatu yang manusia pikir bisa menjadi lebih baik. Makanya saya bilang gini, hindari yang namanya pengawet, pemutih, perasa. Contoh, sayur itu organik. Tapi ketika sayur dikalengkan, sudah nggak organik. Dirubah. Sapi itu masih bisa kita makan. Tapi ketika dibikin hotdog, ketika dibikin sosis, udah berubah fungsinya. Sudah nggak sehat. Karena sudah ada zat kimia di sana, betul? Ada cornet, ada hotdog, ada bacon, ada nugget, ada roti whole wheat. Jadi semua coba cek ini. Termasuk roti. Roti dari mana? Tepung itu diolah nggak? Kita nggak pernah didesain, nggak ada. Coba nanti cari tumbuhan tepung, nggak ada. Tapi dari gandum, dari beras semua diolah ya kan? Kita pernah sharing waktu di home, ya waktu home leader. Kita nggak makan hari ini, besok sehat enggak? Makan itu tiap hari, betul nggak? Nggak ada orang tiba-tiba makan langsung tinggi, besoknya nggak ada. Habis makan, aku seger ya, jarang, ya paling kenyang, betul nggak? Sama, penyakit juga kalau kita makan yang begini-begini nggak langsung sakit kok. Tapi tumpukan bertahun-tahun, nggak heran tiba-tiba. Saya juga nggak usah kasih data lah, cari sendiri banyak banget. Sekarang orang yang kena serangan jantung bukan lagi usia tua sekarang, usia muda. Hipertensi juga. Bahkan 1/5 penduduk, ya 1 di antara 3 kalau nggak salah penduduk dunia itu mengalami hipertensi. Sampai ada hari hipertensi sedunia. Betul nggak? Ada kanker lagi. Dari mana kanker berasal? Kenapa sekarang banyak banget kanker? Katakan, jiwa kita baik-baik, roh kita baik-baik, tubuh kita baik-baik. Jadi apa yang Tuhan kasih sempurna ketika kita dilahirkan, harusnya sebagai pengelola yang baik, kita kembalikan sama Tuhan nanti dalam keadaan yang baik. Amin. Makanya sebagai kita di sini jemaat saling ingetin aja, nggak ada yang sempurna kok, sama-sama belajar. Ya. Prinsip yang ketiga dari makan dan minum, hindarilah kecanduan makanan atau minuman. Jangan biarkan satupun makanan atau minuman menjadi alamu. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang apa sih ilah akhir zaman ini? Salah satunya bisa makanan atau minuman. Sebagai contoh, kopi bagus nggak sih? Ada nggak orang minum kopi sampai ke kecanduan? Candu. Itu adalah penyembahan zaman baru. Saya nggak bisa hidup tanpa kopi. Lah, saya percaya kalau saya datang ke rumah masing-masing kita, nggak ada di sana pohon, udah nggak ada lagi patung. Ya kalau nggak Mobile Legend lah, ya kan? Bukan nggak boleh main game. Tapi kalau itu kita kasih lebih daripada apapun, itu namanya penyembahan, itu worship. Itu worship. Obat-obatan kita bisa pakai, bisa tembakau, nggak tahu cari ada sehatnya. Kalau sehatnya pakai aja. Teh, lemak, gula, garam. Garam bagus nggak? Tapi kelebihan garam, Anda siap-siap darah tinggi. Gula bagus enggak? Bagus, tubuh kita butuh kalori. Kelebihan gula, siap-siap.
Saya banyak ketemu pendeta, bahkan teman-teman yang udah disuntik insulin dan segala macam. Gulanya 500. Tiap hari ngopi. Kopi itu bagus, tapi kita kadang bukan minum kopi, kita minum gula. Betul nggak? Orang di luar sana minum gula itu gula aja. Minum kopi aja. Lah kita kadang-kadang gulanya pakai, ya kan? Campur lagi bobanya, susunya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada yang sakit, jangan salah-salahkan Tuhan dulu, amin ya. Siapa yang disalahkan? Diri sendiri. Cek apa yang kita makan, coba cek. Apalagi masih baru usia 30 ya, 20-an. Jangan bandal ya dikasih tahu. Kan masih muda bang, iya dek. Abang juga umur 20-an ya kayak gitu dulu. Lagi ngajarin aja, ingetin aja. Berat ya korban ya. Tapi penting buat kita, amin. Ya sekali lagi, ini bukan jadi kita bikin takut, enggak. Anggaplah sebagai ilmu pembelajaran, ini kehendak Tuhan kepada kita supaya kita makan apa yang Tuhan desain. Penelitian ilmiah. Ternyata ditemukan sebuah penelitian ilmiah bahwa hukum-hukum Tuhan di Alkitab, apalagi nanti baca di Perjanjian Lama, ternyata tuh relate, terbukti memang benar adanya. Makanya saya sedikit salut sama orang Advent, pernah tahu ya? Saya salut. Untuk sisi makanan belajar dari mereka. Mereka makan. Itu kalau baca nanti di kitab Perjanjian Lama, ada binatang yang bersisik, tau kan yang bisa kau makan itu adalah binatang yang bersisik, ya kan? Ya nanti coba ceklah, ternyata sekarang kayak namanya seafood itu hati-hati juga. Tidak semuanya tuh mereka bagus, karena banyak mereka juga yang makan yang ternyata yang namanya seafood itu rata-rata tuh menyerap limbah merkuri di laut. Hati-hati juga teman-teman. Ya jadi jangan sembarang, misalnya kalau kita lagi rindu banget makan seafood, ya seadanya aja. Jangan every week kita makan seafood gitu. Karena apa yang dia makan sama dia masuklah ke tubuh kita. Babi misalnya, cacing pita segala, kita nggak tahu yang kita makan, mungkin lagi aman tapi kita nggak tahu, ya kan? Terlalu banyak lemak pun hati-hati ya. Nah jadi nanti kalau teman-teman mau coba cek aja apa yang dilarang sama Tuhan, ternyata itu bagus sama kesehatan kita. Ya cari tahu aja. Sistem yang kedua adalah istirahat. Katakan istirahat. Penting nggak sih istirahat? Penting. Nah kita lihat. Nah saya buka dengan sebuah statement. Siang waktu bekerja dan malam waktu istirahat. Nah ini kalau mungkin ada yang shift malam ya dibalik aja ya. Ngerti ya? Karena zaman ini belum ada shift-shiftan ya. Nah, oke. Tapi intinya ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Janganlah kita bekerja ketika istirahat dan janganlah kita istirahat ketika bekerja. Itu adalah hukumnya. Karena ternyata Tuhan itu sudah mengatur di dalam Alkitab. Yuk kita lihat. Kejadian 1 ayat 5 dan ayat 8. Dan Allah menamai terang itu apa? Siang, dan gelap itu jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari yang. Kenapa Tuhan mengatur hari dimulai dengan petang? Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah, itulah hari yang kedua. Ternyata semua hari di mata Tuhan dimulai dengan petang. Di zaman Alkitab ditulis petang atau malam, waktu tidur. Ternyata waktu kita tidur cukup baik, kita tidur pulas, besoknya segar, betul enggak? Ternyata saudara, kualitas istirahat kita menentukan kualitas pekerjaan kita, setuju? Pernah kurang tidur? Gimana? Perform enggak? Enggak produktif. Bawaannya nguap, bawaannya ngantuk, bawaannya, ya kan? Karena kita kurang tidur malamnya. Dan Tuhan bilang dimulai dari petang. Makanya mulai hari ini belajar selama bulan 6, bulan 7, perhatikan jam istirahat kita. Perhatikan. Jangan kita waktunya istirahat, kita malah kerja. Ya kecuali lah memang tiba-tiba kita ditekan dari kantor ya. Tapi ada berapa banyak yang kadang-kadang saya perhatikan gak ditekan, gak diapain. Memang punya kebiasaan aja. Hati-hati, be careful. Ya, Tuhan sudah kasih tahu. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Katakan berhenti.
Siapa yang berhenti? Tuhan. Tuhan aja tahu kapan dia harus berhenti. Salah satu kekurangan banyak orang kenapa sakit-sakitan, dia nggak tahu kapan waktunya berhenti. Nggak tahu. Pada hari ketujuh, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati apa? Hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saya sedikit berbicara tentang Sabat. Dengar ini, tolong. Kita sebagai masyarakat kerajaan surga, Tuhan sudah tetapkan dari sejak manusia dibentuk. 1 hari dalam 7 hari harus istirahat. Perhatikan, masalah istirahat bukan hanya masalah rohani saja. Nanti saya akan bahas soal rohaninya. Tetapi masalah tentang tubuh kita harus perlu diistirahatkan. Bahkan nanti saya nggak kutip ya, kalau pernah baca di Alkitab, tanah saja perlu istirahat. Kalau nggak salah setelah 7 tahun ya. Tanah setelah 7 tahun atau 6 tahun saya lupa, setahun itu diistirahatkan. Dan sudah banyak pertanian menerapkan seperti ini. Supaya dia berhenti sejenak. Dan ngapain kita? Nggak ngapa-ngapain, istirahat. Jadi kalau yang kita sekarang dengar firman Tuhan hari ini, masih ada yang kurang istirahat, coba diperhatikan istirahatnya. Kalau masih bisa, ayo usahakan. Dan Tuhan bilang gini, ketika di hari istirahat, di hari Sabat, bahkan seperti sekarang kita beribadah, Tuhan berjanji selama 6 hari itu diberkati pekerjaan kita, amin. Tapi kembali Anda percaya apa enggak? Saya sudah banyak mendengar kesaksian ketika mulai dia kuduskan 1 hari buat Tuhan dan buat istirahat. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Cuma terkadang kita nggak percaya, kejar terus, ya kan? Makanya kenapa Alkitab bilang gini, berkat Tuhan lain menjadikan kaya, susah payah tidak. Katakan istirahat. Jadi dalam 1 malam, 1 hari, ayo coba sekarang perhatikan jam-jam kita ya. Misalnya nih saya kenapa? Kemarin saya ngomong sama teman-teman, Sabtu libur lah ya. Selama ini kita kan Sabtu juga masih persiapan ibadah, libur lah, kosong lah. Biarlah Minggu agak padat. Kenapa? Cuma satu, saya pengen kalian istirahat. Apalagi ada yang punya anak, punya istri, mungkin main sama anaknya. Karena ini dasarnya. Nah, jadi di masa-masa istirahat itu benar-benar istirahat. Ya. Contoh, pernah nggak teman-teman mungkin ngalami atau pernah melihat nggak lagi liburan, masih kerja? Angkat telepon semua, sibuk gitu. Bahkan zaman sekarang, sorry to say, handphonemu ini buat sibuk, betul nggak? Kadang-kadang tinggalkan, letakin aja. Pagi-pagi terganggu dengan semua berita, dengan semua, benar nggak? Makanya kenapa? Tidak heran di zaman sekarang ini yang namanya penyakit jiwa itu mengancam di mana-mana, betul nggak? Nggak pernah istirahat, terus sibuk, terus kerja. Apalagi ibadah tinggalkan handphonemu. Amin. Udah biarin bunyi-bunyi biar situ. Saya lagi ibadah. Supaya istirahat kita dengan Tuhan, kita nyembah, istirahat. Jadi apa aja yang diistirahatkan, bukan cuma tubuh, otak juga perlu istirahat, amin. Habis lihat buka ini sosmed, main game, habis itu buka ini, buka itu, berita lagi, ya anak ini, ya macam. Anak ini hilang semua, kita tahu semua. Dan kita nggak mau tertinggal satu berita pun. Makanya nggak heran, tinggal tunggu waktu guys. Kita mulai kehilangan kesadaran lagi. Nggak ada istirahat. Ayo perhatikan istirahat kita. Bilang sebelahmu, perhatikan istirahatmu, bilang. Ayo baca bersama-sama. Your rest determine your performance ya. Jadi istirahatmu menentukan penampilan kita atau hasil kerja kita. Ternyata istirahat kita ini menentukan besok kita gimana. Perform itu tentukan dari istirahat. Coba segala sesuatu mulai dari istirahat sekarang. Coba perhatikan ini. Kayak minggu-minggu seperti ini, oke lah, sekalian kita jalan, ya kita hang out. Kalau yang kurang tidur, tidurlah ya. Penting tidur itu, tidur. Ngapain sih aku tidur bang, gak produktif. Tidur kok produktif besoknya. Sekali lagi istirahatmu menentukan penampilanmu. Ya jadi kalau yang hari ini misalnya, makanannya oke sih bang, oke, coba cek istirahatnya ya.
Aku terlalu banyak istirahat bang. Oke, makanannya. Jadi coba lagi duduk begini, coba cek mana yang gak seimbang ya. Karena gak semua kita sama. Ini menarik, ketika saya baca ayat ini, saya pernah dengar juga khotbah ini, saya sangat senang ayat ini. Yuk, ternyata Yesus saja memperhatikan istirahat murid-muridnya. Yuk lihat Alkitab kita. Markus 6 ayat 30-32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. By the way, saya mau tanya, Yesus di zaman itu sibuk nggak? Kemana-mana dikejar orang, betul ya? Kemana-mana KKR. Yesus di zaman itu selebritis, dicari. Karena semua orang pengen disembuhkan sama dia. Sibuk banget ya. Bahkan ketika murid-muridnya diperlengkapi, akhirnya murid juga coba ikut juga sibuk mendoakan orang ya. Dan dikatakan setelah mereka melakukan semuanya itu, ya apa yang mereka kerjakan dan apa yang diajarkan, nah mereka lapor sama Yesus. Tapi apa respon Tuhan? Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang, ngapain mereka ke tempat sunyi? Supaya kita sendirian dan, ayo guys, bayangkan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh mujizat, suruh murid-muridnya istirahat. Penting gak? Di mata Yesus itu penting. Coba, lihat ya, lanjut ya. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang, jadi bayangkan ya lagi hektik gitu, banyak banget. Tuhan Yesus, wah terus minta doakan, wah gitu. Tapi enggak, ayo kita ke tempat yang sunyi. Karena dia lihat murid-muridnya udah mulai kecapean. Sehingga apa katanya? Makan pun mereka enggak sempat. Pernah kerja makan enggak sempat? Tuhan suruh apa? Makan dulu ya. Istirahat dulu. Berapa banyak yang kita disuruh makan kita ngamuk ya kan? Diingetin istirahat. Udah selesaikan dulu. Cuma kita nggak tahu masa depan. Gini, kita kebanyakan tidak bisa melihat jauh ke depan. Apa yang kita makan, apa yang hari ini kita jam istirahat kita itu investasi, amin. Nggak sekarang kita lihat, percaya, nggak sekarang. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi lihat, Tuhan bukan hanya mementingkan hal-hal yang supranatural, tapi juga hal-hal yang, saya mau tanya, yuk. Yesus pada masa itu kasih makan 5.000 orang dengan cara apa? 5 roti. Dipetik-petik, pecah-pecahin, makan semua. Bisa nggak Tuhan buat ketika muridnya lapar dikasih tiba-tiba pulih? Bisa nggak? Bisa nggak Tuhan buat kau nggak perlu tidur, nggak perlu makan langsung kenyang? Bisa nggak? But Tuhan nggak pilih itu. Cobalah. Allah yang membelah lautan yang menciptakan langit dan bumi, suruh mereka istirahat. Berarti dia menghormati hukum-hukumnya, amin. Jangan semua nanti kan mujizat bang. Mampet kolesterol nggak apa-apa kan mujizat. Nanti gula nggak apa-apa bang. Bukankah tiada yang mustahil bagi Tuhan? Darah Yesus. Patahkan semua roh kolesterol. Bikin pisau di leher, amin. Itu kata firman Tuhan. Jangan darah Yesus. Bukan gak berkuasa darah Yesus. Nafsu kita yang terlalu besar, amin. Amin. Makanya bilang dalam doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesenangan penting gak sih? Pentingan mana kesenangan sama kesehatan? Dua-duanya kalau boleh jalan, ya balance ya. Tapi kalau disuruh pilih untuk jangka panjang, pengen sehat atau pengen senang? Kalau saya disuruh pilih, saya pilih sehat. Kenapa? Saya pernah sakit. Ya pernah lah ngalami. Saking mahalnya kesehatan itu. Jadi gini, kita lihat semua makanan misalnya all you can eat. Ya senang dong. Tapi kan apakah kita mau senang-senang tiap minggu, tiap bulan kan kita atur aja. Bukan nggak boleh makan. Menurut saya ya. Sekali-sekali kita oke lah, kita senang-senang, happy-happy. All you can eat kah, apakah? Tetapi untuk jangka panjang coba dicek. Kalau kita tiap weekend begitu, ya kan, ya coba selama dari Senin sampai Jumat kita olahraga enggak kan gitu kan? Dibakar enggak gitu. Kalau enggak kan berarti numpuk dia semua. Nah jadi itu hikmatnya ya teman-teman.
Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai apa? Jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu apa? Apa sih arti ayat ini? Waktu tadi kan saya bilang Tuhan memperhatikan istirahat kita. Waktu siang kita berjeri lelah. Waktu malam Tuhan berkati usaha kita. Coba lihat, ketika benih ditabur di tanah, kita nggak pernah lihat apa yang terjadi prosesnya dalam tanah, betul nggak? Tiba-tiba sekian lama itu tumbuh. Tahu nggak? Apa yang dalam tanah, inilah yang saya sebut dengan ilustrasinya ya. Inilah saya sebut dengan pekerjaan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan buat selama kita tidur. Cuman Tuhan menumbuhkan benih-benih itu ketika kita mulai istirahat. Kenapa? Karena siangnya kita bekerja, amin. Saya mau tanya sama kalian, bisa nggak bertumbuh benihnya kalau nggak ditabur? Nggak bisa. Kalau ada orang bilang, berarti bang kita jadi orang Kristen enak dong, kita malas. Enggak, malas itu belajar sama semut, amin. Nggak ada. Bukan berarti ayat ini lagi bilang, berarti kita tidur aja. Enggak tidur aja, baca ayat semuanya. Kalau baca Alkitab jangan sepenggal-sepenggal, amin. Ketahui semuanya. Jadi waktu kita sudah bekerja keras seharian, ya, waktu kita istirahat Tuhan akan menumbuhkan, memberkati yang dicintai pada waktu. Kita dicintai enggak? Siapa yang dicintai sama Tuhan? Amin. Kalau dicintai tidurlah pada waktunya, amin. Pasti Tuhan berkati. Ya, jadi luar biasa ya. Sistem yang kedua, olahraga. Nah, ini saya nggak akan banyak di sini, nanti cari tahu aja manfaat olahraga banyak. Dan kalian juga pasti sudah lebih tahu. Tapi satu ayat saja yang saya kasih. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani apa katanya? Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang. Latihan badani terbatas gunanya. Saya mau tanya, terbatas gunanya apakah dia nggak berguna? Dia berguna selama kita hidup. Pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga dalam keadaan sakit? Ada? Biar kita habis perjamuan saya tumpang tangan, ya kita doakan. Walaupun dia tidak sampai kita bawa sampai kekekalan, dia terbatas gunanya, tapi latihan badan itu berguna. Jadi teman-teman ayo kita belajar, saya pun pribadi semenjak 2017 yang dari tadi sama sekali nggak pernah olahraga, 1,5 tahun saya mulai tanda kutip harus beristirahat lah, harus memulihkan diri saya. Sejak 2017 saya sampai sekarang ini 3 kali seminggu ada tuh kita jalan, lari, jalan gitu. Nggak hebat-hebat banget, biasa aja. Tetapi saudara-saudara, untuk membangun kebiasaan seperti ini itu nggak mudah. Biasanya kita sebulan kita semangat, bulan kedua semangat, bulan ketiga udah hilang dari peredaran. Nggak perlu kita, ya ada yang suka bikin sosmed silakan, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, yang penting kita latihan badannya, amin. Seperti push up, seperti segala macam, coba lakukan di rumah. Minimal ini, saya bilang minimal. Ada olahraga yang nggak perlu mengeluarkan biaya, betul nggak? Ya jalan aja. Semalas-malas kita jalan. Tapi bayangkan coba kalau kita lakukan itu. Saya lagi baca sebuah buku namanya Atomic Habit ya. Rubah 1% aja. Tapi kita rubah 1% lagi, 1% lagi. Dikumpulkan selama setahun, itu luar biasa. Dari yang gak pernah sama sekali olahraga, mungkin mulai milih push up 5 kali dalam sehari, coba aja. 5 kali gak susah kok. Tapi kalau itu everyday, wah luar biasa. Katakan olahraga. Oke, saya nggak panjang di sini. Kita masuk ke hati. Ternyata elemen yang keempat, yang terakhir yang saya mau share, yang harus balance adalah hati dan pikiran. Hati letaknya di sini, betul nggak? Ini jantung. Jadi kalau kalian bilang sakit hatiku, ya harusnya di sini sih, bukan di sini. Betul ya? Di sini nggak ada apa-apa. Jadi kalau kata hati di dalam Alkitab berarti itu adalah pikiran, ya.
Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat manjur loh. Tetapi semangat yang patah, nanti cari, saya banyak baca, nanti cari aja. Ternyata hati yang gembira itu, engkau tertawa itu obat loh. Amin. Makanya banyak orang senang lihat yang lucu-lucu supaya healing. Sampai saya pernah suatu ketika nonton di TV, ada orang sampai ada namanya terapi tertawa. Jadi kalau mereka diajak, ayo bilang ha, 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 ha gitu. Jadi bersyukurlah kalian gak perlu diterapi seperti itu, amin. Dengar, sampai ketawa aja orang diajarin loh. Jadi kalau hari masih ketawa, percayalah kalian sehat, amin. Asal jangan ketawa gak ada alasannya. Di jalan-jalan ketawa. Aku lagi ngebayangin seseorang tapi udahlah. Amsal 12:25. Kekhawatiran dalam hati apa? Orang khawatir ternyata membungkukkan tulang. Membungkukkan orang, bukan tulang. Tetapi perkataan yang baik, kalau kita selalu khawatir, selalu takut, itu membungkukkan orang. Artinya apa? Orang yang selalu takut dan khawatir, yang hatinya takut, tidak tenang, semangat yang patah. Pernah semangat yang patah? Kalau selalu itu menguasai kita, ternyata itu membuat penyakit dalam tubuh kita. Kalau Anda seperti saya dulu pernah sakit, gak apa-apa ya. Tuhan mengasihi kita semua, amin. Kita pasti pulih. Tapi bagi Anda yang masih sehat, dengar ini ya. Jangan khawatir, Tuhan bilang tadi apa? Tadi dikutip sama Hesti, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku daripada percaya Tuhan, amin. Lawan dari ketakutan adalah percaya. Orang yang takut gak percaya. Orang yang percaya gak takut. Kenapa sih kita takut? Pada saat kita takut, kita lagi gak percaya ada Tuhan yang jaga kita, amin. Nah sekalipun ini gak bisa dikontrol, yang lagi ngalami mungkin anxiety segala macam, bilang, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Karena waktu kita mulai gak menjaga hati kita, ternyata itu ada banyak faktor yang merusak tubuh kita. Saya kemarin kutip dari sumbernya Kompasiana 12 Juni 2018. 90% penyakit diakibatkan oleh pikiran. 90%. Ternyata makanan hanya 10%. Bukan berarti Anda bebas makan ya. Tapi kenapa enggak kalau kita 100%, betul enggak ya? Tetapi ternyata pikir nomor 1. Lihat. Marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi 6 jam. Jadi marahnya 5 menit, depresinya. Bayangkan kalau Anda marah-marah 30 menit. Oke, hitung aja. 6 kali berapa? 1 hari kok aku depresi ya? Ini marah. Makanya luar biasa enggak Tuhan? Kalau kamu marah, jangan sampai marah matahari terbenam, betul enggak? Selesaikan. Oh luar biasa Tuhan, itu luar biasa. Kalau kamu berdoa, sesuatu teringat di hati saudaramu, datangi orangnya, jangan berdoa. Amin enggak? Karena buat apa kita marah-marah? Marah boleh aja. Saya barusan marah ini soalnya. Tapi kalau kita marah, ingat, segera padamkan. Karena kalau marah enggak dikuasai, 5 menit aja depresinya panjang. Dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan tubuh kita apa? Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan dan segala serangan jantung, rematika. Cari tahu lah. Ya. Jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan. Betul nggak orang stres? Nah, betul. Asam lambung naik. Jadi coba dikelola, coba yang stres kita kelola, bisa kok. Saya juga ngalami kok, ya. Bilang Tuhan baik, perkatakan firman Tuhan. Nih ya, saya kasih dikit ya. Ini nih first brain, otak pertama. Ternyata lambung itu otak yang kedua. Dua-dua nih otak. Makanya banyak orang stres di sini ini naik. Termasuk di sini bermasalah, ininya stres. Jadi kalau kita lagi stres, coba cek lambung yang rusak, lagi bermasalah karena kita pola makan, atau ininya nggak bisa dikontrol. Nah, jadi pikiran kita menentukan pencernaan.
Jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Jadi kalau suka nyeri-nyeri punggung, coba jangan-jangan kita khawatir. Luar biasa enggak ya? Ini tuh banyak pengaruhnya. Siapa jodohku Tuhan, nanti gimana aku hidup, matinya aku ntar lagi, gimana kalau aku ditabrak mobil. Udahlah ya. Kalau kita tertabrak ada yang nguburkan, pasti percayalah gitu ya. Enggak, sekarang saya gitu, kalau ada yang mikir aneh-aneh, gimana kalau mati? Ya mati pasti dikubur, bukan aku yang pusing kok, istriku paling kan gitu. Ya gitu aja, simple. Buktinya gak mati-mati kan gitu kan. Lah iya, karena kadang ini makin ditakut-takuti, terus kita takut. Nanti gimana, nanti gimana, nah nanti aja gitu. Jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Coba cek yang mudah-mudah tersinggung. Bukan dia diomongin, dia udah merasa aku diomongin nih. Aku dari tatapan Bapak itu kayaknya aku merasa ini aku yang dilihat. Padahal dia memang biasa aja ngelihat gitu. Khotbah tadi Bang Stephen ini ke aku semua ini, tersinggung gitu kan. Kalau kita tersinggung, bukan saya, berarti kita bertobat, amin. Ya, jangan gampang tersinggung. Bilang jangan gampang tersinggung. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian sering bingung. Aku siapa sih Bang gitu? Iya, kau bingung. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka bernegatif thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia, penyakit sulit mencerna, dan sebagainya. Ternyata ini menentukan semuanya. Ketika Alkitab bilang, kekhawatiran membungkukkan orang, inilah dia. Luar biasa enggak ya? Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah kasih tahu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gimana kita bisa gembira Bang? Salah satu buah roh adalah sukacita. Saya percaya gini, kalau kita mulai kekurangan sukacita, minta sama Tuhan, tinggal ngomong, Tuhan, kasih aku buah rohmu Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Penuhkan aku Tuhan, Roh Kudus penuhkan aku. Aku sering ngomong begitu. Penuhkan aku dengan damai-Mu Tuhan. Kalau kita percaya, Tuhan akan bekerja. Amin. Karena damai kita bukan dari out ke in, betul ya? Inside out, amin. Dari dalam keluar. Sukacita kita gak tergantung dari uang kita, amin. Kantong kita boleh bokek gak apa-apa. Tapi sukacita kita tergantung Tuhan. Katakan amin. Ada 4 sistem. Pertama apa? Belum pulang ini ya. Makan atau minum. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, jadi nanti selama 1 bulan ini coba kita cek. Nah, jadi kami kemarin sempat ngobrol sama ketua-ketua home. Jadi kita ingat nggak waktu kita 2000 berapa itu? Yang kita bikin challenge ya. Nah, bagi kalian yang mau, coba cek 4 area ini di mana yang kita lemah. Coba dilatih bulan ini. Nah, latihnya bagaimana? Sebagai penutup. Pertama, kita mulai dari perubahan 1%. Katakan 1%. Apa sih 1%? Yang kecil-kecil aja. Contoh. Aku kayaknya suka terlambat makan deh. Oke, kamu terlambat makan dari jam berapa harusnya? Jam 12. Terlambatnya jam berapa? Jam 2. Apa itu perubahan 1%? Sekarang munduri aja. 1:30 misalnya. Gak usah muluk-muluk, ngerti ya? Jangan jam 12 terlalu jauh. Tapi nanti besoknya tambah lagi, ngerti ya? Pelan-pelan ditambahin. Cukup 1%. Kecil aja. Aku selama ini gak olahraga Bang. Oke, mau ngapain? Nah, kalau gak olahraga coba jalan aja di depan rumah, di teras. Berapa? 2 menit aja. Ngapain sih Bang? Kan gampang. Iya gampang. Saking gampangnya aku lakukan gitu. Saking gampangnya gak dilakukan. Ayo 2 menit. Nah, nanti kita share di grup kita, di grup home. Ya, kita akan coba bikin 1 bulan ayolah kita bikin have fun lah ya. Nah, minimal gini sebulan ini kita diingatin sampai 2 bulan ini ya, minimal. Nah, yang kedua libatkan Roh Kudus dalam perubahan kita. Kita berdoa sama-sama, amin.